Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Wirmansyah, BP 190054 akan menjelaskan database perancangan pada perusahaan jasa. Yang terdapat di sini ada tabel bantu. Di dalam tabel bantu yaitu ada debit, kredit, dan nilai. Untuk mengisi tabel bantu sendiri, di sini kita mengambil klik kanan Design View. Lalu pilihlah file field name yang diperlukan seperti debit kredit, data tipenya text, nilai number. Untuk debit kredit, field size-nya 1 dan required-nya no. Untuk mempermudah pekerjaan kita, yaitu kita perlu mengambil lookup, display-nya combo box, tabel, dan row source-nya itu tabel bantu. Tabel bukti transaksi. Di dalamnya terdapat nomor bukti, tanggal, keterangan, begitupun untuk mengisi bukti transaksi tersebut, kita klik kanan, Design View, isilah field name-nya sesuai kebutuhan. Terdapat nomor bukti, tanggal, dan keterangan. Data type dari nomor bukti yaitu auto number, tanggal date atau time, keterangan data type-nya yaitu text. Tabel jurnal. Di sini untuk melakukan transaksi, maka kita memerlukan tabel jurnal yang berisikan nomor bukti, debit atau kredit, nomor perkiraan, dan jumlah. Di nomor bukti kita memerlukan satu debit kredit, terdapat debit atau kredit suatu transaksi, nomor perkiraan, jumlah. Cara mengisinya pun sama, klik kanan Design View. Filenya auto number untuk nomor bukti, debit kredit text, nomor perkiraan text, jumlah, currency. Tabel perkiraan. Di tabel perkiraan yang berisikan nomor perkiraan, nama perkiraan, untuk kas nomor perkiraannya 11, perlengkapan 12, peralatan 13, hutang dagang 21, hutang bank 22, modal 31, proyek 32, pendapatan 41, dan lainnya. Begitupun untuk mengisi tabel perkiraan, klik kanan Design View, nomor perkiraan data type text, nama perkiraan teks juga. Untuk nomor perkiraan field size-nya 5, required-nya yes, index-nya yes, no duplikat. Begitupun dengan nama perkiraan file size-nya 5, required-nya yes, dan index-nya no. Itulah untuk tabel. Langkah selanjutnya yaitu query, pembuatan query. Yang pertama query biaya. Query biaya yaitu yang berisikan nomor perkiraan, dan tentunya biaya dalam transaksi. Nah, di query neraca saldo, disinilah kita bisa melihat nama perkiraan dan nomor perkiraan yang sudah lengkap dalam satu laporan keuangan pada periode tertentu. Cara membuatnya yaitu klik kanan Design View, nomor bukti kita samakan, kita jodohkan dengan nomor bukti juga, debit kredit begitu juga. Yang sama kita sambungkan
di ke sebelahnya. Kita ambil di sini nomor perkiraan, nama perkiraan, query, laba rugi, di sini terdapat pendapatan. Dan begitu pun dengan biaya atau bebannya ya. Query modal akhir. Nah, di sini kita bisa melihat modal akhir kita, yaitu dari saldo awal dikurangi laba atau ditambah dengan laba, dikurangi dengan saldo prep, tambah lagi dengan tambahan modal, dan hasilnya yaitu 32.162. Saldo modal awal ditambah dengan prep, dikurangi laba rugi, dan ditambah dengan tambahan modal. Dan hasilnya yaitu dapatlah modal akhir. Query private, query pasiva, yaitu query pasiva nama lainnya adalah utang. Saldo aktiva untuk nomor perkiraannya dimulai dengan angka 1. Kegunaan SQL View yaitu di sini kita bisa membuat rumus yang kita perlukan dan menambahkan nama-nama yang kita perlukan juga. Baiklah, close all. Yes. Lalu langkah selanjutnya itu penginputan data. Input data jurnal transaksi. Disinilah kita menginput transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Terdapat debit atau kredit, nomor perkiraan, jumlah transaksi, dan cara mengisinya pun klik kanan di design view. Nah, disinilah kita melakukan pengisian data debit kredit sesuai yang telah ditentukan. Dan di layout view lah kita melihat hasil yang kita kerjakan dalam memasukkan data-data. Input data perkiraan. Input data perkiraan di sini yaitu kita ditugaskan untuk menginput nomor perkiraan dan nama perkiraan saja, belum dengan jumlah yang telah nah, di jurnal inilah kita bisa melihat jalannya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Inilah hasil akhir dari pembuatan database laporan keuangan pada perusahaan jasa saya. Jika kita melihat di selisih ini, jikalau angkanya jumlahnya di luar dari angka 0, maka perusahaan tersebut tidaklah mengalami suatu yang namanya balance atau terdapatlah kesalahan dalam laporan neraca saldo pada perusahaan tersebut.
Baiklah, inilah hasil dari laporan database perusahaan jasa saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.